Hujan gerimis menyapu kota Medan sore itu. Jalanan di Simpang Glugur mulai padat oleh suara knalpot dan deru mesin becak motor. Di pojok perempatan yang biasa sepi, berdirilah sebuah warung kecil dari kayu lapuk dengan spanduk bertuliskan, "Teh Tarik Anjani, asli tarikan tangan." Di balik kepulan uap teh panas, tampak seorang gadis muda berselendang merah darah duduk tenang menyeduh minuman. Namanya Dewi Anjani, tapi orang sekitar hanya memanggilnya Dewi, gadis pendiam, namun matanya tajam seperti pisau yang belum pernah diasah. Tak seorang pun tahu dari mana asal Dewi. Ia datang begitu saja 3 bulan lalu, menyewa lahan kecil dekat tiang listrik yang biasa diabaikan orang. Namun, dalam waktu singkat, warungnya dipenuhi pelanggan. Orang-orang tua, sopir angkot, mahasiswa, bahkan pengemis, semua merasa betah duduk di kursi panjang warung Dewi. Mereka bilang, tehnya beda. Ada rasa tenang dalam setiap tegukan. Tapi ada juga yang percaya, Dewi menggunakan ilmu penunduk halus, warisan dari para dukun tua di Tanah Toba. Malam itu, seorang anak kecil tiba-tiba menjerit keras di depan warung. Ia kesurupan, matanya melotot dan menggigit lidah sendiri. Orang-orang panik. Tanpa bicara sepatah kata pun, Dewi melangkah keluar dari warung, membuka selendangnya, lalu menutup tubuh bocah itu dengan kain merahnya. 3 menit kemudian, anak itu terdiam, lalu pingsan dalam pelukan ibunya. Orang-orang yang melihat kejadian itu tak bisa berkata-kata. Seorang pedagang rokok tua hanya berbisik, "Itu bukan gadis biasa." Sejak kejadian malam itu, kisah Dewi mulai menyebar seperti kabut di pagi hari. Ada yang mengatakan ia titisan, ratu harimau dari Dairi, ada pula yang mengaku pernah melihatnya berjalan di tengah jalan tanpa menjejak tanah. Namun Dewi tetap menjual teh tarik setiap sore, seolah tak terjadi apa-apa. Ia tak pernah membicarakan masa lalu, tak pernah terlihat menangis, tak pernah pula tertawa lepas. Senyumnya selalu datar, matanya menyimpan luka yang dalam. Beberapa orang mencoba mendekatinya, ada yang menawarkan lamaran, ada pula yang mencoba menggoda dengan kata-kata manis. Tapi mereka semua menyerah. Karena setiap kali seseorang mencoba menyentuh tangannya, hawa dingin menyelimuti tubuh, dan angin mendadak berhenti bergerak. Bahkan seekor anjing liar pernah menggonggonginya, lalu lari dengan ekor terjepit dan kaki pincang, seperti telah melihat hantu dari masa lalu. Namun, yang paling merasa terusik adalah Gobang, preman Simpang Glugur. Ia tak suka pusat perhatian bukan pada dirinya. Gadis itu sok suci, katanya pada anak buahnya. Gobang gerah karena penghasilannya dari uang keamanan menurun. Orang-orang kini lebih banyak nongkrong di warung Dewi, dan perlahan, mereka seperti tak takut lagi pada intimidasi preman pasar. Dewi tahu ia sedang diawasi. Malam-malam, ia merasakan suara langkah di atap, angin yang tak biasa berputar ke kanan, dan sesekali aroma dupa busuk tercium dari bawah meja. Tapi ia tetap diam. Ia tahu, waktunya belum tiba. Ilmu warisan dari neneknya masih tersegel di dalam tubuhnya. Dan selama belum dilepaskan, ia hanya seorang gadis penjual teh tarik yang tampak biasa. Namun, siapapun yang mengusik ketenangan itu, akan belajar bahwa keanggunan bisa berubah menjadi bencana dalam 7 langkah saja. Dan malam pun berlalu, meninggalkan aroma teh dan ketakutan samar yang menggantung di udara. Pagi yang biasanya tenang di Simpang Glugur berubah jadi tegang ketika suara motor besar meraung kasar di depan warung teh tarik. Gobang, preman bertato naga di leher dan rambut cepak merah, turun dari motornya bersama 2 anak buah bertampang kejam. Ia berdiri dengan tangan di pinggang, menatap warung kecil itu dengan tatapan sinis. "Ini yang namanya warung teh tarik yang bikin pasar sepi," gumamnya. Orang-orang di sekitar menunduk, tak berani ikut campur. Mereka tahu, Gobang bukan preman sembarangan. Ia dikenal kejam, bahkan polisi pun malas berurusan dengannya. Dewi hanya berdiri tenang di balik uap teh yang masih mendidih. Matanya menatap Gobang sejenak, lalu kembali fokus pada cangkir yang sedang ia seduh. "Kalau mau minum, silakan duduk. Kalau mau rusuh,
"Silakan pergi," katanya dengan suara pelan namun penuh wibawa. Anak buah Gobang terkekeh, menganggap kata-kata itu sebagai lelucon. Tapi Gobang tidak tertawa. Tatapan mata Dewi seperti menelanjanginya, membuatnya merasa kecil, walau ia sedang berlagak besar. "Warung lo makin rame, tapi lo belum pernah bayar iuran keamanan," ucap Gobang, suaranya menekan. "Ini wilayah gue. Semua yang cari makan di sini harus hormat sama gue." Ia lalu menginjak salah satu kursi plastik dan menjatuhkannya ke tanah. Dewi masih diam, hanya mengangkat cangkir teh, meletakkannya di meja pelanggan, lalu berkata tenang, "Aku tidak bayar keamanan kepada orang yang suka mengancam." "Maaf." Tegangan di udara semakin tajam. Beberapa pelanggan buru-buru pergi, takut suasana memanas. Gobang maju satu langkah, hendak menarik kerah baju Dewi. Namun sebelum tangannya sampai, gelas teh di meja tiba-tiba pecah dengan sendirinya. Air panas menyembur ke tangan Gobang. Ia menjerit, bukan hanya karena panas, tapi juga karena ada hawa dingin yang menyambar tulangnya, dingin seperti disentuh roh dari kubur. "Jangan sentuh aku, sebelum kau tahu siapa aku," bisik Dewi, kali ini dengan nada suara yang lebih rendah, namun seolah menggema di telinga siapapun yang mendengarnya. Gobang tertegun. Ia bukan orang yang mudah takut, tapi entah mengapa, jantungnya berdetak lebih cepat. Ada sesuatu yang tidak terlihat sedang memperingatkannya, tapi egonya terlalu tinggi untuk mundur. "Kau pikir kau siapa? Cuma penjual teh, sok jago," teriak Gobang sebelum meninggalkan tempat itu. Tapi langkahnya terasa berat, seolah tanah menolak telapak kakinya. Ia meludah ke tanah warung Dewi sebagai tanda tantangan. "Tunggu saja, minggu depan tempat ini tinggal puing," ancamnya sambil menyalakan motornya dengan kasar. Suara knalpotnya memekakkan telinga saat ia melaju pergi. Dewi hanya menatap punggung Gobang yang menjauh, lalu duduk kembali. Ia menatap gelas-gelas teh yang berembun, seolah sedang melihat masa depan yang kelam. Ia tahu ancaman itu bukan main-main. Tapi ia juga tahu, waktunya untuk membuka langkah pertama malaikat telah tiba. Ia tak akan lari, karena di medan nyata ini, bukan siapa yang kuat yang menang, tapi siapa yang bersih niatnya dan benar jalannya. Di langit simpang Glugur, awan gelap perlahan berkumpul. Hujan tidak turun, tapi udara berubah. Pertanda awal datangnya badai. Malam itu, suasana di simpang Glugur terasa ganjil. Angin yang biasa berhembus hangat mendadak dingin seperti datang dari pegunungan jauh. Lampu-lampu jalanan berkedip tak wajar, dan anjing-anjing liar menggonggong ke arah warung teh tarik yang sudah tutup sejak maghrib. Di dalam warung kecilnya, Dewi Anjani duduk bersila, tubuhnya dililit selendang merah, mata terpejam, dan mulutnya komat kamit membaca doa-doa warisan neneknya. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Ini malam ketika ego seorang preman sedang merancang kehancuran. Dari kejauhan, suara motor terdengar semakin mendekat, diikuti derap langkah beberapa kaki. Sekelompok pria bertopeng dan membawa kayu serta rantai mulai mengepung warung Dewi. Mereka adalah anak buah Gobang. Mereka tertawa kasar, merasa malam itu akan menjadi ajang pembuktian kekuasaan. "Hancurkan, biar dia tahu siapa raja di Glugur," teriak salah satu dari mereka. Tanpa ragu, mereka mulai melempari warung dengan batu, menghantam papan kayu dengan tongkat, dan menyiram bensin ke sisi dinding. Namun tepat ketika salah satu dari mereka menyalakan korek api, angin berputar kencang di sekitar warung. Nyala api dari korek itu padam dengan sendirinya. Salah satu dari mereka terpental mundur, seperti ditampar makhluk tak kasat mata. Dari dalam warung terdengar suara langkah kaki. Bukan langkah biasa, ritmenya tenang, lambat, namun setiap langkah bergema seperti dipukul di dalam dada para penyerang. Tiba-tiba, suara tawa mereka menghilang. Yang tersisa hanyalah ketakutan dan keringat dingin. Dewi melangkah keluar dari warung, berdiri di bawah cahaya remang lampu jalan yang kedap-kedip. Wajahnya pucat, tapi matanya bersinar redup seperti nyala bara. Ia tidak memegang senjata, tidak pula menunjuk atau berbicara.
Ia hanya berjalan pelan, 1 langkah, 2 langkah, hingga langkah ke-7. Saat itu, seluruh tubuh para penyerangnya serasa lumpuh. Salah satu dari mereka menjerit dan menjatuhkan rantai besi, yang langsung terbakar begitu menyentuh tanah. Mereka pun lari tunggang langgang tanpa tahu mengapa tubuh mereka terasa berat dan lemas seperti habis ditindih makhluk gaib. Langkah pertamaku telah dilepaskan, bisik Dewi pada dirinya sendiri. 1 langkah dari 7 telah membuka segel kecil di dalam tubuhnya, segel yang selama ini menjaga agar warisan leluhurnya tidak membanjiri tubuh manusia biasa. Tapi kini, garis antara dunia kasat mata dan dunia tak terlihat mulai kabur. Dewi sadar, sekali ia membuka ilmu ini, ia bukan hanya menarik perhatian manusia seperti Gobang, tapi juga makhluk-makhluk halus yang sudah lama haus pada kekuatan langkah 7 malaikat. Keesokan harinya, kabar penyerangan itu menyebar. Warga mendapati warung teh Dewi masih utuh. Tidak terbakar, tidak rusak, bahkan kayu-kayunya tampak lebih baru dari biasanya. Namun di tanah sekitar warung, terlihat bekas jejak kaki yang dalam, mengarah keluar, tapi berhenti begitu saja di tengah jalan, seperti mereka tiba-tiba menghilang. Salah satu warga berbisik, "Jangan macam-macam sama dia. Gadis itu bukan sembarang manusia." Dan di rumah kontrakannya yang sederhana, Dewi duduk termenung sambil menatap langit. Ia tahu, malam itu hanyalah awal. Jika Gobang masih keras kepala, maka ia akan terpaksa membuka langkah kedua, ketiga, hingga yang ke-7. Dan jika sampai langkah ke-7 dibuka, maka bukan hanya 1 preman yang akan lenyap, tapi seluruh kota bisa diguncang oleh kekuatan yang dulu membuat para penjajah pun bertekuk lutut di tanah Sumatera. Pagi hari di pasar Petisah yang biasanya ramai dan penuh warna, tiba-tiba berubah muram. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengawasi dari atas atap bangunan tua. Warga masih membicarakan kejadian misterius di warung teh tarik Dewi. Bisik-bisik soal preman yang pingsan mendadak, rantai terbakar sendiri, dan suara langkah yang bikin bulu kuduk berdiri menjadi cerita yang menyebar dari tukang sayur sampai pedagang emas. Tapi di antara kerumunan itu, Gobang muncul dengan wajah bengis. Luka bakar di tangannya dibalut kain, namun egonya masih menyala lebih panas. "Aku gak takut sama tukang sihir kampung itu," teriaknya sambil membanting meja salah satu pedagang. Orang-orang hanya diam, tak berani membalas. Gobang tak sendiri. Ia kini ditemani oleh Bang Luk, seorang mantan jawara dari Labuhan Batu yang konon punya ajian tapak halimun, ilmu untuk melumpuhkan orang lewat bayangan. Gobang telah meminta bantuan Bang Luk untuk melawan Dewi. "Kalau dia bisa pakai langkah-langkah setan, kita pakai bayangan gelap buat nyekek dia balik," kata Gobang penuh emosi. Siang itu, Dewi muncul tiba-tiba di tengah pasar. Ia tidak memakai selendang merahnya, hanya baju sederhana dan tatapan tenang. Orang-orang langsung menyingkir, membiarkan jalur terbuka di antara keramaian. Suasana menjadi senyap, hanya terdengar suara ayam yang mengais plastik. Dewi berdiri di depan Gobang dan Bang Luk tanpa rasa takut sedikit pun. "Jangan bawa orang lain dalam urusan ini, Gobang. Aku masih bisa memberimu jalan pulang," ucap Dewi pelan, nyaris seperti doa. Bang Luk tertawa keras. "Gadis kampung macam kamu mau menasihati aku? Sudah banyak yang tumbang karena bayanganku." Ia melompat ke depan, tangannya membentuk segel rahasia. Bayangannya menjulur panjang ke tanah dan melesat ke arah Dewi. Tapi saat menyentuh ujung kaki gadis itu, bayangan itu berhenti, membeku, lalu mengelupas seperti kulit kering dan lenyap. Bang Luk tersentak. "Apa ini?" Dewi maju 1 langkah. Tanah bergemetar halus. Ia berbisik lirih, "Langkah kedua malaikat, pemecah bayang." Hawa dingin menyelimuti pasar. Langit yang tadi cerah mendadak gelap mendung. Para pedagang mulai merapatkan kios mereka, dan beberapa bahkan meninggalkan dagangan mereka begitu saja. Bang Luk memegang dadanya, jantungnya berdetak tidak normal, seperti ada tangan gaib yang mencengkeram dari dalam. Gobang mulai mundur pelan. Tatapannya tidak lagi arogan, tapi bingung.
Apa yang sebenarnya kau sembunyikan? Hah? Kau ini siapa? Hah? Teriaknya. Dewi hanya menatapnya. Kali ini, matanya tidak hanya tenang, tapi juga berkilat tajam seperti mata elang yang melihat mangsa. Aku adalah penjaga garis keturunan yang sudah lama hilang. Dan kau baru saja menyentuh takdir yang bukan milikmu. Pasar Petisah menjadi saksi bahwa siang itu bukan hanya soal adu nyali antar manusia. Ini adalah benturan dua dunia, kekuatan ilmu hitam dengan warisan suci dari langit. Dan satu hal yang pasti, setelah hari itu, nama Dewi bukan lagi hanya penjual teh tarik, tapi mulai dijuluki orang sebagai malaikat langkah dari Glugur. Malam itu, angin kencang menderu di atas atap rumah kontrakan Bang Luk. Suara jendela berderak seperti diketuk tangan-tangan tak kasat mata. Di dalam kamar, Bang Luk gelisah. Keringat membanjiri tubuhnya meski kipas angin menyala. Sejak konfrontasi di Pasar Petisah siang tadi, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Suatu malam, saat ia hendak tidur, bayangannya sendiri berdiri tegak di dinding, tapi tak mengikuti geraknya. Bayangan itu menoleh, dan malam itu pun berubah menjadi awal dari kegilaan. Bang Luk menjerit keras. Istrinya terbangun, tapi tak bisa mendekat. Seperti ada kekuatan gaib yang menghalangi. Tubuh Bang Luk mengejang, lalu mulai bicara dalam suara yang bukan miliknya. Kau memanggil, tapi tak tahu siapa yang datang. Kau menantang, tapi tak paham siapa yang kau sentuh. Suaranya dalam dan dingin, seperti suara dari liang kubur. Istrinya menangis dan berteriak minta tolong. Tetangga berdatangan. Tapi saat melihat mata Bang Luk membiru dan lidahnya terjulur panjang, mereka lari tunggang langgang. Di tempat lain, Gobang juga tidak tenang. Ia tidur di base camp preman dekat rel kereta, tapi malam itu, ia terbangun karena mendengar suara orang menangis. Suara itu berasal dari dalam mimpinya, seorang perempuan berpakaian putih dengan wajah terbakar yang merintih minta ampun. Tapi saat Gobang mendekat, wajah perempuan itu berubah menjadi Dewi dengan mata menyala merah. Kau sudah membangunkan api langit, Gobang, katanya dalam mimpi. Tiba-tiba, tubuh Gobang terbakar, dan ia menjerit sekeras-kerasnya sampai terjatuh dari ranjang. Gobang bangkit dalam keadaan basah kuyup oleh keringat, tubuhnya menggigil meski suhu ruangan panas. Ia mencoba minum, tapi air dalam botol tiba-tiba berubah menjadi darah segar. Ia melempar botol itu hingga pecah. Anak buahnya masuk ke kamar dengan panik, tapi mereka juga merasakan aura aneh, seperti ada makhluk tinggi besar berdiri di sudut ruangan, tak terlihat mata, tapi terasa jelas di dada. Salah satu anak buah Gobang pingsan tanpa sebab. Keesokan harinya, kabar Bang Luk dilarikan ke rumah sakit jiwa. Menyebar cepat, ia terus mengoceh dalam bahasa Batak kuno, dan beberapa dukun yang coba mengobatinya malah ikut muntah darah. Gobang mulai ketakutan. Ia sadar bahwa urusan ini bukan lagi soal harga diri preman, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, tentang garis darah dan ilmu yang tidak bisa dilawan dengan otot atau senjata. Gobang mendatangi seorang dukun tua bernama Mak Gondut di pinggiran Deli Tua. Wanita renta itu hanya tertawa saat mendengar cerita Gobang. Kau main-main dengan anak pemilik 7 langkah langit. Bodoh. Ilmu itu diturunkan untuk menjaga keseimbangan. Sekali terusik, satu kota bisa terbakar, satu generasi bisa terhapus. Gobang memohon pertolongan, tapi Mak Gondut hanya berkata, kalau kau masih ingin hidup, jangan coba-coba tunggu langkah ketiga keluar. Karena di langkah itu, pintu dunia bawah akan mulai terbuka. Malam pun kembali turun ke atas kota Medan. Di warung teh tariknya yang sederhana, Dewi duduk tenang, menyalakan dupa wangi sambil memejamkan mata. Di hadapannya, sebuah cermin kecil menampilkan bayangan Bang Luk yang mengerang, dan Gobang yang mulai dipeluk ketakutan. Dewi tahu, semuanya sedang mengarah pada satu malam besar. Ia berbisik lirih. Langkah ketiga, hanya untuk yang berani melihat kebenaran dalam kegelapan. Malam di Deli Tua terasa lain dari biasanya. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, membuat jalan-jalan kampung tampak seperti lorong tak berujung. Dari arah barat,
Suara tangis anak kecil terdengar samar, lalu menghilang seketika, digantikan oleh lengkingan burung hantu yang bersahutan. Di tengah kegelapan itu, Dewi melangkah pelan menuju sebuah pohon beringin tua yang tumbuh di tengah tanah lapang. Pohon itu disebut warga sebagai gerbang gaib, tempat di mana dahulu leluhur Dewi mengunci kekuatan langkah ketujuh malaikat. Dengan mengenakan selendang merah yang sudah dibasahi kembang 7 rupa, Dewi duduk bersila di depan akar beringin. Ia tahu, ini saatnya membuka langkah ketiga, langkah yang tidak hanya menguji kekuatan, tapi juga jiwanya sendiri. Ia membaca mantra warisan nenek Rohaya, dan tanah di bawahnya mulai bergetar perlahan. Cahaya kebiruan muncul dari sela-sela akar pohon, membentuk lingkaran seperti matahari kecil. Udara mendadak dingin menusuk, dan dari cermin kecil di hadapannya, muncul wajah sang leluhur, Makranti, wanita sakti dari abad ke-18 yang dulu membungkam pasukan penjajah hanya dengan 3 langkahnya. Makranti menatap Dewi dengan tajam. "Kau tahu risiko membuka langkah ketiga?" tanyanya dengan suara bergema. Dewi mengangguk pelan. "Jika tidak dibuka, maka kezaliman akan merajalela. Tapi jika dibuka, maka dunia gaib akan mencium keberadaanku." Makranti tersenyum samar. "Kau sudah terikat garis takdir, cucuku. Maka berdirilah. Hadapi bayanganmu. Hanya dengan melewati ketakutanmu sendiri, langkah ketiga bisa dilepaskan." Saat Dewi berdiri, tubuhnya bergetar hebat. Bayangan dirinya sendiri muncul dari dalam cahaya biru, namun sosok itu penuh luka, bermata merah, dan menyeringai kejam. Itu adalah wujud kegelapan dalam dirinya, sisi marah, dendam, dan amarah masa lalu yang pernah ia pendam. Sosok itu melompat menyerang Dewi, dan pertarungan jiwa pun dimulai. Tubuh fisiknya tetap diam bersila, namun di alam bawah sadar, ia sedang berperang melawan dirinya sendiri. Setiap luka batin yang pernah ia rasakan, pengkhianatan ayahnya, kematian ibunya, olokan warga, semuanya muncul menghantam dirinya bertubi-tubi. Di waktu bersamaan, di kota Medan, Gobang kembali mengalami mimpi buruk. Kali ini, ia berada di tengah padang ilalang yang terbakar. Dari jauh, ia melihat Dewi berdiri diam di tengah api, namun tubuhnya dililit cahaya. Ketika Gobang mencoba lari, kakinya menancap di tanah, seolah bumi menolaknya. Lalu suara Dewi menggema. "Langkah ketiga telah dilepas. Dosa yang lama akan dibayar malam ini." Tiba-tiba Dewi membuka matanya. Peluh membasahi wajahnya, namun matanya kini memancarkan cahaya putih lembut. Ia telah menang. Bayangan dirinya telah ditaklukkan. Langkah ketiga telah aktif, dan segel gaib di gerbang beringin mulai terbuka perlahan, mengeluarkan suara lirih seperti rintihan arwah. Ia tahu, dari titik ini, tidak ada jalan kembali. Para makhluk halus yang selama ini tertidur akan mulai menoleh ke arahnya, entah sebagai musuh atau pelindung. Saat Dewi meninggalkan lokasi itu, kabut menyingkir dari jalannya. Angin menjadi tenang, tapi jauh di dalam tanah Deli tua, sesuatu bergerak pelan, seekor makhluk gaib dengan tubuh hitam legam, mata emas, dan lidah bercabang, mengendus udara dan berbisik dalam bahasa yang hanya dimengerti dunia bawah. Pewaris langkah ketujuh telah bangkit. Malam itu, Gobang berjalan seperti orang linglung di tengah kota. Kepalanya berat, pikirannya kacau. Sejak Dewi membuka langkah ketiga, dunia terasa berubah baginya. Ia mendengar bisikan-bisikan dalam bahasa yang tak pernah ia pelajari, melihat bayangan-bayangan melintas cepat di sudut matanya, dan merasakan tubuhnya seolah dikurung oleh tangan-tangan tak terlihat. Ia mencoba mencari perlindungan, dan entah mengapa kakinya membawanya ke kuburan Cina lama di pinggir Sunggal, tempat yang sudah puluhan tahun dianggap angker dan ditinggalkan. Angin berhembus kencang ketika Gobang tiba di pintu gerbang kuburan itu. Gerbang besi berkarat itu tiba-tiba terbuka sendiri, berderit panjang seperti mengundangnya masuk. Gobang yang separuh sadar terhuyung masuk tanpa menyadari bahwa langkahnya telah melintasi batas antara dunia manusia dan dunia arwah. Udara di dalam sana begitu berat, dan kabut tipis menggantung rendah di antara makam. Di kejauhan,
Patung-patung naga batu seperti menoleh mengikuti setiap gerakannya. Tiba-tiba, suara geraman pelan terdengar dari balik batu nisan. Suara itu disusul dengan tawa cekikikan, seperti tawa anak-anak kecil yang digabung dengan rintihan orang tua. Gobang berhenti. Jantungnya berdegup tak karuan. Matanya menatap ke arah satu makam tua yang retaknya menganga. Dari dalamnya, muncul sosok-sosok bayangan hitam, arwah-arwah gentayangan yang wajahnya rusak, matanya kosong, dan tubuhnya membusuk. Mereka melayang mendekat, mengelilingi Gobang sambil berbisik, "Langkah ketiga telah terbuka, kau bagian dari darah terkutuk." Gobang menjerit sejadi-jadinya. Ia mencoba berlari, tapi setiap langkah seperti menginjak lumpur berat. Para arwah itu tidak menyerang secara fisik, melainkan masuk lewat pikirannya, memunculkan kenangan paling kelam, paling menyakitkan. Ia melihat kembali wajah ayah tirinya yang dulu menyiksanya, wajah korban-korban premanisme yang pernah ia aniaya, dan wajah Dewi, bukan yang sekarang, tapi Dewi kecil, menangis di atas makam ibunya karena ulah para pemalak suruhan Gobang di masa lalu. Tak kuat menahan, Gobang jatuh berlutut di depan nisan tua. Air matanya tumpah, bukan karena takut semata, tapi karena dosa-dosa yang selama ini ia anggap sepele mulai menyesakkan dadanya. Tapi para arwah tak peduli. Mereka terus mengelilingi, terus berbisik, dan mulai meraih pundaknya dengan tangan dingin. Tubuh Gobang menggigil hebat. Ia tak bisa menjerit lagi. Suaranya seperti tercekik oleh kabut. Di saat yang sama, Dewi yang berada di rumah warungnya mendadak membuka mata. Ia merasakan getaran aneh, sebuah pengakuan dosa yang jujur telah sampai ke telinganya. Ia berdiri, menatap lilin di hadapannya yang tiba-tiba berkedip-kedip, lalu padam. Ia tahu, saat itu Gobang sedang menghadapi ujian terakhirnya. Jika ia bertahan, maka jiwanya bisa diselamatkan. Tapi jika tidak, maka malam ini, nyawa Gobang akan menjadi milik para penuntut dari alam bawah. Beberapa jam kemudian, warga menemukan Gobang tergeletak di gerbang kuburan, dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Ia tak bisa bicara, hanya menangis dan terus menyebut nama Dewi. Mulutnya penuh darah, namun bukan karena luka, melainkan karena menggigit lidahnya sendiri saat kerasukan. Dan dari dalam matanya, ada bayangan arwah yang masih bersemayam, menunggu saat untuk keluar lagi. Malam purnama menggantung angkuh di atas kota Medan. Awan hitam mengitari bulan seperti selimut gelap pertanda badai akan turun, bukan dari langit, tapi dari dalam bumi. Di depan rumah warung kecil milik Dewi, warga mulai berkumpul. Beberapa datang karena penasaran, sebagian lagi karena tubuh mereka dipanggil oleh energi yang tak kasat mata. Di dalam rumah, Dewi berdiri di tengah lingkaran api dupa, wajahnya tenang, matanya terpejam. Ia tahu inilah waktunya melepaskan langkah terakhir, langkah ketujuh malaikat, ilmu pamungkas yang diwariskan hanya untuk satu perempuan tiap 7 generasi. Suara guntur menggema padahal tak ada hujan. Tanah di bawah Dewi mulai retak perlahan membentuk pola segitiga bersudut 7, sebuah simbol kuno yang tak pernah ditemukan di kitab manapun. Di kejauhan, lonceng gereja berdentang tanpa disentuh, azan berkumandang meski belum masuk waktu, dan suara gamelan Jawa tiba-tiba terdengar lirih dari balik hutan. Dunia manusia dan dunia gaib sedang bersinggungan. Ini bukan hanya pertempuran pribadi, ini adalah penyelarasan antara terang dan gelap, di jantung kota yang selama ini dilupakan oleh langit. Tubuh Dewi mulai melayang perlahan, selendangnya memanjang menjadi cahaya, dan dari atas langit muncul 7 cahaya menyilaukan menyerupai sosok bersayap, para malaikat penjaga langkah. Mereka berdiri mengelilingi Dewi, wajah mereka tak bisa dilihat manusia, hanya sinar dan keheningan yang mendalam. Tapi begitu satu malaikat mengangkat tangannya, bumi berguncang seketika. Bang Luk yang masih tergolek di rumah sakit jiwa mendadak tersadar dan menangis minta ampun, sementara Gobang yang tergeletak di surau tua menggigil hebat sambil mencium tanah, memohon keselamatan. Dewi menurunkan satu langkah, bumi retak. Langkah kedua, langit bergetar. Dan saat langkah ketujuh ia hentakkan,
Cahaya menyilaukan menyebar ke seluruh penjuru kota Medan, membakar energi kegelapan yang selama ini tersembunyi. Pesugihan pasar, jin penjaga rumah judi, makhluk penunggu kuburan Cina, semua menjerit dan menguap seperti debu. Tubuh Dewi menyatu dengan cahaya putih terang, sementara suara Mak Ranti menggema dari langit, "Cucuku, kau telah menyelamatkan darahmu. Tapi ingat, setiap terang akan selalu diikuti bayangan. Jangan pernah lengah." Ketika cahaya mereda, Dewi jatuh lemas ke tanah. Warga yang menyaksikan peristiwa itu sujud diam. Tak ada satupun yang berani menyentuhnya. Tapi dari kejauhan, Gobang merangkak mendekat. Ia tak lagi sombong, tak lagi merasa jagoan. Dengan mata berlinang dan tubuh penuh luka batin, ia mencium tanah di depan Dewi dan berbisik lirih, "Maafkan aku, Dewi, aku bukan lelaki, aku cuma sisa dendam yang bodoh." Dewi membuka mata dengan susah payah, lalu tersenyum samar. "Kau belum terlambat untuk jadi manusia." Sejak malam itu, kota Medan berubah. Para preman mulai menghilang satu persatu, bukan karena ditangkap, tapi karena kehilangan semangat jahat dalam diri mereka. Pasar Petisah kembali tenang. Warung teh tarik Dewi selalu penuh, tapi bukan karena dagangannya, melainkan karena aura ketenangan yang memancar dari dirinya. Ia tak pernah mengungkit tentang langkah ketujuh lagi. Bagi orang biasa, dia tetaplah gadis warung cantik. Tapi bagi yang tahu, Dewi adalah penjaga gerbang terakhir. Dan bagi Gobang, hidupnya tak lagi sama. Ia menjadi penjaga masjid di tepi rel kereta. Setiap malam ia bersih-bersih, memberi makan anak yatim, dan kadang terlihat menangis diam-diam. Ia tahu, keajaiban telah menyelamatkannya dari dosa yang tak terampuni. Dan di atas langit Medan, cahaya kecil selalu tampak, seperti bintang yang tak pernah padam, penanda bahwa seorang perempuan pernah menggetarkan dunia, hanya dengan 7 langkah.